Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku guru yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya, dan tetap menjaga kesehatan. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini yaitu adalah udara bersih bagi kesehatan tema 2. Silakan dipersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu ya. Dan alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat. Baik anak-anak, silakan kalian lihat di halaman 3 dan 4. Pembahasan kita kali ini yaitu akan membahas tentang udara bersih. Baik anak-anak, sudah kita ketahui ya bahwasanya manfaat udara segar itu sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Daripada itu, sering-seringlah kita berada di lingkungan dengan udara yang bersih, terlebih jika kita tinggal di daerah perkotaan yang padat. Selain itu, salah satu cara untuk membuat tubuh lebih berenergi dengan sehat adalah menghabiskan waktu di udara terbuka yang bersih, dengan contoh berolahraga di pagi hari. Karena faktor lingkungan hidup juga sangat berpengaruh terhadap terciptanya udara segar yang dibutuhkan oleh tubuh. Akan tetapi, semakin era dunia berkembang, kesegaran dan kebersihan dunia semakin kecil jumlahnya, apalagi di daerah perkotaan anak-anak. Mungkin kita akan mengalami kesulitan mendapatkan asupan udara bersih untuk tubuh kita. Karena tanpa kita sadari, jumlah kendaraan yang makin meningkat itu akan mencemari udara yang sudah sejak dahulu telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Baik anak-anak, itu adalah teks tentang udara bersih yang telah kita amati dan kita bahas bersama-sama. Baik, selanjutnya kita akan menjawab informasi dari bacaan yang telah kita pelajari. Dilihat di halaman 4. Soal nomor 1, siapa yang menciptakan udara bersih? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 2, kapan kita bisa kembali menikmati udara bersih? Jawabannya adalah ketika berkurangnya polusi dan menjaga tubuh kita agar lebih berenergi. Kemudian soal nomor 3, di mana kita bisa mendapatkan udara bersih? Jawabannya adalah di pedesaan atau perkampungan. Selanjutnya, soal nomor 4. Apa manfaat udara bersih bagi tubuh kita? Jawabannya adalah menyehatkan tubuh kita dan terhindar dari penyakit. Soal nomor 5. Mengapa di daerah perkotaan kita mengalami kesulitan menikmati udara bersih? Jawabannya adalah karena di daerah perkotaan itu tercemar polusi udara. Nah, anak-anak, itu adalah 5 jawaban dan 5 soal yang telah kita ketahui dari teks bacaan yang sudah dipelajari. Silahkan diisi. Baik anak-anak, selanjutnya marilah kita amati dan kita akan bahas cara kerja organ pernafasan hewan. Bisa dilihat di halaman 5. Di sini kita akan membahas 6 hewan beserta cara kerja organ pernafasannya. Yang pertama yaitu adalah seekor ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang terletak pada bagian kepala ikan. Insang pun terdiri dari beberapa lembar insang yang lengkung. Lembarannya berwarna merah karena mengandung pembuluh darah. Pada lembaran insang tersebut terjadi pertukaran udara. Lengkung insang berwarna putih, berfungsi sebagai tempat melekatnya lembaran insang. Nah, sudah kita ketahui ya anak-anak bahwasanya ikan itu bernafas dengan cara membuka dan menutup insang. Selanjutnya, hewan yang kedua yaitu adalah seekor cacing tanah. Pada tubuh cacing tanah ditutupi oleh selaput bening tipis yang disebut kutikula.
Kutikula ini selalu lembab dan basah, dan melalui kutikula inilah cacing bernafas. Jadi kita sudah ketahui ya anak-anak, bahwasannya cacing tanah itu bernafas melalui kutikula. Selanjutnya yaitu adalah alat pernafasan katak, atau disebut juga dengan hewan amfibi, yaitu yang hidup di dunia alam, di darat dan di air. Contohnya adalah seekor katak. Dalam pertumbuhannya, katak mengalami perubahan bentuk tubuh. Perubahan tersebut juga memengaruhi alat pernapasannya. Pada saat masih berudu atau katak kecil, itu bernafas dengan insang. Tapi setelah dia menjadi dewasa atau katak dewasa, alat pernafasannya adalah paru-paru dan kulit. Selanjutnya anak-anak yaitu adalah seekor reptil atau hewan melata. Contohnya seperti udang, kadal, cicak, buaya, kura-kura, komodo, dan lain sebagainya. Hewan reptil bernafas dengan paru-paru. Udara masuk ke paru-paru melalui lubang hidung yang terletak di kepalanya. Kemudian udara pernafasan masuk ke paru-paru melalui tenggorokan. Selanjutnya yaitu adalah seekor burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru. Selain itu, burung juga memiliki kantong-kantong udara berdinding tipis, dan kantong-kantong udara tersebut terhubung dengan paru-parunya. Hewan selanjutnya yaitu adalah serangga. Serangga ini adalah hewan berkaki 6. Contohnya seperti belalang. Alat pernapasan belalang ini disebut dengan trakea atau corong bernapas. Bagaimana cara proses pernapasan pada belalang? Yaitu di sepanjang sisi tubuh serangga terdapat lubang-lubang yang disebut spirakel. Spirakel ini berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara ke tubuh. Kemudian oksigen diedarkan ke seluruh tubuh melalui trakea. Itu adalah alat pernapasan serangga. Baik anak-anak, setelah kita membahas tentang cara kerja organ keenam hewan tersebut, sekarang kita menentukan alat pernafasan dari keenam hewan tersebut. Silakan kalian lihat di halaman 8. Alat pernapasan ikan yaitu adalah insang. Alat pernapasan burung yaitu adalah paru-paru. Alat pernapasan reptil adalah paru-paru. Alat pernapasan amfibi yaitu adalah ketika menjadi berudu itu menggunakan insang. Ketika menjadi katak dewasa yaitu menggunakan paru-paru dan kulit. Kemudian alat pernapasan serangga yaitu corong napas. Dan alat pernapasan cacing yaitu adalah kutikula. Baik anak-anak, keenam tersebut adalah organ gerak hewan beserta cara kerja organ pernapasannya. Silakan dikerjakan di buku kalian masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas organ pernapasan pada manusia. Jika tadi kita membahas organ pernapasan pada hewan, selanjutnya kita membahas organ pernapasan pada manusia. Bisa dilihat di halaman 9. Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Itulah adalah bagaimana cara kerja organ pernapasan pada manusia. Selain itu, anak-anak, saat kita beristirahat atau tidur, dalam setiap tarikan napas kita mengisap dan mengembuskan sekitar setengah liter udara. Kita menarik napas sebanyak 15 sampai 20 kali setiap menitnya. Sebaliknya, setelah beraktivitas berat, misalnya balapan lari, kita membutuhkan lebih banyak oksigen karena saat itu kita menarik napas lebih dalam dan lebih cepat. Selanjutnya, anak-anak, setelah kita mengetahui organ pernapasan pada manusia, kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Silahkan kalian baca kembali teks tentang organ pernapasan pada manusia.
Setelah itu, silakan kalian membuat pertanyaan beserta jawabannya menggunakan kata tanya. Kata tanya di sini hanya cukup 5 saja, yaitu apa, kemudian mengapa, di mana, kapan, dan siapa. Silakan dikerjakan. Tetap semangat. Selanjutnya anak-anak, mari kita mencari informasi tentang alat pernafasan. Bisa dilihat di halaman 11. Alat pernafasan manusia terdiri atas lubang hidung, kemudian batang tenggorokan, tekak, cabang tenggorokan, paru-paru, dan gelembung paru-paru. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu adalah hidung. Hidung terdiri atas 2 bagian, yaitu lubang hidung dan rongga hidung. Udara pernapasan mula-mula masuk melalui lubang hidung. Udara pernapasan juga dapat masuk melalui mulut. Namun, pernapasan melalui hidung lebih baik daripada bernafas melalui mulut. Yang kedua yaitu tenggorokan. Hidung dan paru-paru dihubungkan oleh batang tenggorokan atau disebut trakea. Panjang batang tenggorokan ini sekitar 9 cm. Di pangkal batang tenggorokan terdapat tekak. Tekak ini merupakan persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan dan rongga hidung ke tenggorokan. Di dalam batang tenggorokan terdapat bulu getar yang berfungsi untuk menolak zat asing yang masuk ke tenggorokan. Selanjutnya yang ketiga yaitu paru-paru. Udara sampai ke paru-paru melalui bronkus. Paru-paru terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Diafragma adalah sekat antara rongga dada dan rongga perut. Baik anak-anak, ketiga tersebut adalah alat pernafasan pada manusia. Selanjutnya silahkan kalian lihat di halaman 14, yaitu melengkapi kalimat rumpang berdasarkan informasi yang telah tadi kita bahas. Yang nomor 1, hidung terdiri atas 2 bagian, yaitu lubang hidung dan rongga hidung. Selanjutnya soal nomor 2, bulu-bulu halus dan lendir dalam hidung berfungsi untuk menyaring udara pernafasan dari debu dan bibit penyakit. Soal nomor 3, hidung merupakan indera pencium. Kemudian soal nomor 4, sekat antara rongga dada dan rongga perut dinamakan diafragma. Soal nomor 5, paru-paru dibungkus oleh selaput yang disebut pleura. Kemudian soal nomor 6, dalam tubuh kita oksigen diperlukan untuk bernafas. Selanjutnya soal nomor 7, di pangkal tenggorokan terdapat tekak. Soal nomor 8, di dalam batang tenggorokan terdapat bulu getar yang berfungsi untuk menolak zat asing yang masuk ke tenggorokan. Itu adalah 8 kalimat rumpang yang telah kita lengkapi. Silakan diisi dan dilengkapi dengan baik ya nak ya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang tangga nada diatonis mayor. Tangga nada yang kita akan bahas yaitu 2, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada mayor ini memiliki ciri-ciri seperti bersifat riang gembira, bersemangat, dan lain sebagainya. Sedangkan tangga nada minor adalah kebalikan dari tangga nada diatonis mayor, yaitu yang bersifat sedih dan lambat. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia.
Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Baik anak-anak, kalian sudah amati ya lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah sekarang selanjutnya yaitu adalah tugas untuk kalian, yaitu di halaman 17. Ayo berlatih. Silahkan kalian menyanyikan lagu Hari Merdeka dengan diiringi alat musik sederhana. Bisa menggunakan botol kaca bekas, galon air mineral, kaleng bekas, panci atau bambu. Silakan kalian pilih salah satu saja. Silakan kalian buat dengan semenarik mungkin, karena ini adalah penilaian pelajaran SBDP. Sebelum kalian membuat videonya, silakan disimak terlebih dahulu lagu Hari Merdeka. Baik anak-anak, setelah kalian mengamati video Hari Merdeka, silahkan kalian buat video dengan menyanyikan lagu Hari Merdeka diiringi alat musik sederhana. Silahkan dibuat dengan semenarik mungkin dan tugas lainnya dikerjakan. Tetap semangat dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.